Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara Cui Jinggian masih bergema, dan dua sinar cahaya telah menyusul. Aduh, suara mendesing, sinar cahaya mengalir, dan kekosongan bergetar, berubah menjadi dua sosok, pria dan wanita, jubah konfusianisme pria dan ikat pinggang lebar, kumis Willow berkibar. Ini adalah tiga korban Yuan Lining yang memiliki tingkat kultivasi awal dari alam Xuan Zhao, dan korban kelima Elf Changqing yang telah menyelesaikan tingkat kultivasi dari alam Linglun. Begitu keduanya tiba, paksaan milik Kaisar terhadap Yuan Lining menyebar. Tercakup dalam radius 3000 kaki, ini seperti jaring besar yang tidak terlihat, di mana orang tidak dapat melarikan diri, dan mereka tidak dapat menghindarinya. Sui dan lelaki tua buta itu berhenti bersama. Pria tua buta itu kaku, tetapi relatif tenang, karena ketika dia berangkat meninggalkan Gunung Suci Naihe, dia mengira Yuan Lining akan menyusul, dan Sui berjalan sepanjang jalan, tidak terburu-buru atau lambat, dia jelas mengejar peluang Yuan Lining untuk majulah. Tiga imam kurban, kamu datang begitu cepat. Cui Jinggian menghela nafas. Sui mengatakan kemarin bahwa jika dia ingin mengajariku melakukan sesuatu, aku tidak bisa membuatnya menunggu terlalu lama. Ekspresi Yuan Lining acuh tak acuh, dia mengenakan jubah tao abu-abu, wajahnya menghadap ke langit, dia tanpa hiasan, dan penampilannya vulgar, tetapi temperamennya terlalu dingin, kesepian seperti es. Dia memiliki aura kerajaan, yang membuat orang semakin takut pada penistaan. Arti kata-katanya ironis dan dingin. Su Yiyun berkata dengan tenang, jika kamu benar-benar rendah hati dan ingin belajar, kamu pasti akan membuatku mengagumi dan memuji anak itu karena telah mengajar. Sayangnya, kamu tidak datang untuk belajar, tapi Anda perlu membersihkan. Pria tua buta itu tertawa. Cui Jinggian tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di dahinya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Saatnya menunggu. Dapatkah pria ini menahan diri? Benar saja, setelah mendengar kata-kata Sui, wajah cantik Yuan Lining mendung, dan kemarahan serta kebencian yang menumpuk di hatinya kemarin seperti gunung berapi yang mengamuk, dan beberapa tidak bisa mengendalikan letusan. Tanda. Elf Changqing tetap diam, memperhatikan hidung dan jantungnya. Dia dipaksa datang, dan dia penuh keraguan. Jangan-jangan konflik di depannya akan menjadi lubang besar, dan dia bersedia untuk bergabung. Tetapi pada saat ini, Yuan Lining tiba-tiba berkata, 5 pengorbanan, orang ini adalah Su Yi, seorang pria kecil dari benua Changqing. Lu Changqing mendengus dan mengangguk, dia sangat waspada dan tidak mau menjawab sama sekali. Saya melihat Yuan Lining berkata pada dirinya sendiri, saya mendengar 9 pendeta pengorbanan mengatakan bahwa putra ini berkultivasi di alam spiritual, dan dia dihormati di dunia di jalan spiritual benua Changqing, tak terkalahkan di dunia. Apakah kamu ingin bersaing dengannya? Ini adalah lawan yang langka. Jika kamu menang, aku sendiri tidak perlu menggertak karakter fase roh. Usulannya mengejutkan pria tua buta itu dan Cui Jinggian. Ekspresi Elf Changqing berubah beberapa saat. Dia ingin bertanya, bolehkah aku menolak? Tapi itu agak mengecewakan. Bagaimanapun, dia adalah pengorbanan kelima dari Meng Po Hall. Bagaimana Anda bisa menghindari pertengkaran ketika berhadapan dengan seorang pria muda di alam spiritual? Setelah beberapa saat, Lu Changqing menghela nafas dan berkata, Su Yi, kamu pasti sudah tahu niat kami. Menurutku, kamu masih. Sebelum selesai berbicara, Su Yi menyela, tetap di samping. Sedikit kata, awannya ringan dan anginnya ringan. Itu bisa jatuh ke telinga Lu Changqing, tapi penuh dengan hinaan dan injak-injak. Apa artinya ini? Jelas bahwa dia sama sekali tidak memandang Lu Changqing, dan ini pada saat itu, Cui Jinggian juga mengingatkan, 5 pengorbanan, tidak masalah jika saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jika Anda benar-benar melakukannya, Anda mungkin akan dikalahkan. Belum lagi, dicampur ke dalam masalah ini, itu benar-benar tidak ada gunanya bagimu. Elf Changqing, pipinya merona, dan janggutnya berang, dan berkata, sebagai keturunan kuil Mengpo, saya telah berlatih sejauh ini, mengapa saya pernah takut berperang? Cui Jinggian diam-diam berteriak. Melihat bahwa Lu Changqing telah melangkah keluar, matanya bersinar seperti listrik, dan dia berkata kepada Su Yi, 5 pengorbanan untuk Lu Changqing di aula Mengpo, mohon pencerahan sesama Taoisu. Suara itu mengguncang langit tidak jauh,
Lelaki tua buta itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Su Yi mengangkat matanya untuk melihat Lu Changqing, dan berkata, mengetahui ada sesuatu yang salah. Tetapi untuk bertarung demi wajahnya sendiri, betapa bodohnya, watak seperti itu, tidak heran aku belum bisa menyentuh Dao sejauh ini, ambang batas kaisar. Mata Lu Changqing melebar dan pipinya membiru karena marah. Jika apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya hanya penuh dengan hinaan, maka kata-kata ini pada saat ini hanya menginjak-injak martabatnya di bawah kakinya. Dentang, Lu Changqing tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Dia membuang pedang yang menyilaukan, dan menebas ke arah Su Yi di udara. Pedangnya tajam, dan nyalanya membubung ke langit. Dan kekuatan pedang ini membuat kekosongan di dekatnya terganggu. Kekuatan semacam itu mengejutkan orang tua buta itu. Saya harus mengatakan bahwa pencapaian Lu Changqing di alam roda roh tidak lebih lemah dari 5 biksu alam roda spiritual teratas Pu, yang berada di antara 5 besar di alam Mingkong, tidur. Boom, Su Yi bahkan tidak melihatnya. Dia melambaikan jubah lengan bajunya. Boom, Elf Changqing seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan dia menembak balik dengan keras, jatuh ke tanah ratusan kaki jauhnya, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit. Ketika dia melihatnya lagi, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan ada darah di bibirnya yang tidak bisa berhenti mengalir. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menekan seorang kultivator Dzogchen ranah roda spiritual. Penonton terdiam, pria tua buta itu diam-diam ketakutan, dan tentu saja, setelah pergi ke gua ilahi Wang Chuan tadi malam, Taoisme Guru Su menjadi semakin kuat, bibir Cui Jinggian bergerak dan mata bintangnya melebar, dia juga terkejut. Dia telah menyaksikan berbagai pertempuran Su Yi di benua Changqing, dan dia secara alami tahu betapa mengerikan keberadaan pemuda ini di depannya. Namun, dia masih tidak menyangka bahwa Lu Changqing akan begitu tak tertahankan. Perlu dicatat bahwa Lu Changqing adalah pendeta pengorbanan peringkat kelima di Mengpo Hall, dan tuannya adalah tetua ketiga dari Mahkamah Agung, Lu Changming, yang dianggap sebagai salah satu yang paling tokoh yang menjanjikan dalam 1000 tahun terakhir untuk membuktikan kerajaan kaisar. Berdiri di jalur spiritual dunia bawah saat ini juga merupakan peran tingkat atas. Namun, saat ini, dia tak tertahankan seperti lalat, frustrasi oleh lengan baju Su Yi, meremehkan, bagaimana ini bisa membuat Cui Jinggian tidak terkejut? Tidak heran anak ini berani menjadi begitu sombong dan arogan. Taoismenya di tingkat spiritual memang kuat sampai mengejutkan dunia. Bahkan jika saya berada di alam roda roh, saya takut aku akan lebih rendah beberapa. Mata Yuan Lining berkedip, dan ada gelombang di hatinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pencapaian mempesona yang dia ciptakan di lantai 3 gua dewa terlupakan di tempat percobaan tidak hanya sedikit lebih rendah dari Su Yi. Sangat jauh, ketika Lu Changqing bangkit dari tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat malu sehingga dia ingin mencari celah di tanah untuk masuk. Yang lebih tragis adalah orang-orang yang hadir mengabaikannya. Diabaikan seringkali merupakan penghinaan terbesar. Giliranmu, Su Yi memandang Yuan Lining. Ketika dia berbicara, dia meregangkan pinggangnya dan memberitahu lelaki tua buta itu dan Cui Jinggian, kalian juga mundur. Cui Jinggian hendak mengatakan sesuatu ketika lelaki tua buta itu menyeret lengannya dan menyapu. Nona Jinggian, tolong berhenti mengganggu Yaksing Guru Su. Cui Jinggian, maaf, jika saya tidak memikirkan Tuan Su Anda, bagaimana saya bisa mencampur adukannya sampai sekarang? Berbaik hatilah seperti hati dan paru-paru keledai, dan orang buta ini, sangat buta, gadis itu sangat marah, berdiri di kejauhan, dan bergumam pada dirinya sendiri, ketika Anda Su Yi dipukuli sampai ke inti dan memohon belas kasihan, saya melihat apakah Anda masih memiliki Yaksing. Ekspresi Yuan Lining menjadi tenang, matanya setenang salju, dia bisa melihat bahwa Su Yi tidak takut. Elf Changqing juga membuatnya sadar bahwa Su Yi, seorang pemuda yang sangat kuat, tidak bisa lagi dinilai dengan standar spiritualitas. Dengarkan baik-baik, aku tidak akan memegang tanganku kecuali kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan benih biru. Yuan Lining berbicara dengan dingin. Boom, langit bergetar dan gunung serta sungai berguncang. Itu juga membuat lelaki tua buta itu dan Cui Jinggian, yang menonton dari kejauhan, merasa kedinginan dan ngeri. Ini Lu Changqing, yang mau tidak mau mengangkat matanya dan melihat ke sini, jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Di bawah kaisar, mereka seperti semut pada tahun-tahun sejak zaman kuno.
Ada banyak biksu spiritual yang berani menghadapi kaisar, tetapi hampir semuanya dihancurkan sampai mati seperti semut, dan sekarang, Sui mengancam akan mengajari Yuan Lining melakukan sesuatu. Duel akan datang, sebaiknya jangan disimpan, kalau tidak, aku akan terlalu malas untuk mengajarimu melakukan sesuatu. Sui mengangkat tangannya saat berbicara. Dentang, pedang Suandu jatuh ke tangannya sambil menghela nafas. Dalam sekejap, kekuatan Sui naik ke kondisi puncaknya, dan untayan cahaya dan hujan tetap berada di sekelilingnya, terlepas seperti makhluk abadi. Di kedalaman matanya, semangat juang seperti api muncul dengan tenang. Tadi malam, di situs percobaan keempat Gua Ilahi Wang Chuan, ia kehilangan 9 roh pertempuran di tahap awal alam Xuanzao, masing-masing lebih kuat dari yang lain. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya semangat pertempuran, bukan kaisar sejati. Dan sekarang, dengan kemunculan Yuan Lining, Sui akhirnya memiliki kesempatan untuk memverifikasi seberapa besar dia memiliki peluang untuk menang melawan kaisar yang sebenarnya dengan kultivasinya saat ini. Pergi, Yuan Lining tidak ragu-ragu, tangannya yang putih seperti batu giok berada dalam kehampaan, boom, kehampaan di dekatnya tiba-tiba membeku, dan gunung serta sungai tertutup lapisan es yang tebal. Pisau cahaya berkaki 3 masih setengah jalan, dan rambut, jubah, dan kulit Sui ditutupi dengan lapisan es seputih salju, dengan api hitam dan dingin, menyebar di dalamnya. Dalam sekejap, Sui benar-benar membeku, seperti patung es dan salju. Adegan luar biasa ini membuat semua orang ngeri. Yuan Lining mempraktikkan salah satu warisan tertinggi Aula Mengpo, Tianhan Minggian Sutra, dan mengendalikan kekuatan Minggian Frost kelas 1 di Netherworld, spirit, gunung dan sungai yang membeku. Menjadi ratu dalam khotbahnya, yang dikenal sebagai Kaisar Api Es, Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu terkejut. Ini adalah kekuatan kaisar, melihat bilah cahaya itu akan menebas. Boom, tubuh Sui diselimuti lapisan es tebal yang tiba-tiba meledak. Klik, pisau ringan 3 kaki, yang pecah menjadi 2 bagian. Energi pedang tak tertandingi yang diciptakan oleh pedang Sui seperti naga marah yang menjungkir balikkan laut. Ini seperti tarian pedang gunung dan sungai, memecahkan es dan salju. Adegan itu mengejutkan Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu. Elf Changqing tercengang, pukulan kaisar dapat dengan mudah membunuh orang-orang di alam roda roh, tetapi sekarang, itu diselesaikan dengan pedang Sui. Yuan Lining mau tak mau tergerak. Pukulan ini, dia tidak menahan tangannya, dia menggunakan kekuatan kaisar yang sebenarnya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh para biksu spiritual, dunia bisa menolak. Namun, Sui bangkrut, tidak ada penghindaran, tidak ada cedera, di bawah pedang, hidup dalam keputusasaan, ini luar biasa. Wow, kabut putih salju memenuhi langit dan bumi. Sui, yang sudah melangkah ke udara, mengayunkan pedangnya ke arah Yuan Lining. Sungguh pencapaian kendo yang mengerikan. Pupil Yuan Lining mengerut, wajahnya yang cantik sedikit berubah, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya, karena kekuatan kendo semacam ini, tidak seperti alam fase roh yang dapat ditampilkan, sehingga kulitnya terasa sakit samar. Kota, Yuan Lining menyatukan kedua tangannya. Dalam kehampaan, bunga lotus es api dengan jangkauan 10 meter tiba-tiba muncul. Lupakan sungai menyeberangi jiwa, salah satu dari 9 warisan Mengpo Hall, sekali ditampilkan, mengejutkan jiwa dan menindas pikiran, tetapi penuh dengan kekuatan membunuh yang tak tertandingi. Namun, boom, kekosongan itu bergejolak dan kabut mengamuk. Old Blind dan Cui Jinggian tercengang di sana, dan keterkejutan di hati mereka tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Sui di masa lalu, dia hanya tak terkalahkan di jalan spiritual. Tapi sekarang berbeda. Menghadapi ki pedang yang dia potong, Yuan Lining dan kaisar lain yang menggunakan metode rahasia tidak dapat menghentikannya. Ini mengejutkan. Boom, pada saat ini, warna kental muncul di antara alis Yuan Lining, dan dia mengulurkan tangan dan menamparkan langit, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan energi pedang ini, dan pedang itu runtuh 3 kaki di depannya. Tapi tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas, Sui telah datang lagi. Set, desir, desir, setiap pedang menunjukkan semua tindakan Sui, seluruh manusia penuh dengan semangat juang dan semangat juang. Boom, ledakan. Di bawah pembantaian seperti itu, Yuan Lining berani menahan diri, dan melakukan tembakan penuh di sekitar sosoknya yang ramping.
api es yang mengerikan muncul, dan segala macam trik sulap misterius dan tak terduga datang di ujung jarinya. Perang pecah, ini adalah pertarungan perbedaan besar dalam kekuatan, dan ranah keduanya terlalu berbeda. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda ditakdirkan untuk berpikir bahwa pertempuran ini bukanlah ketegangan, dan akan berakhir dengan kemenangan Yuan Lining. Namun, hal yang luar biasa adalah, sejak awal pertempuran ini, Yuan Lining ditekan, sebaliknya, mereka berjuang dan ditekan ini, mata Lu Changqing melebar dan kepalanya linglung. Di bawah kaisar, mereka seperti semut, pada tahun-tahun sejak zaman kuno, hampir tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang mampu melintasi langit ini dan menantang kaisar. Elf Changqing masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, ada seorang kultivator roda roh yang sangat jahat di istana Huangquan, bernama Sun Zimo. Orang ini dikejar dan dibunuh oleh seorang kaisar misterius dari pasukan musuh dalam perang, dan akhirnya berhasil melarikan diri. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Namun, pada saat ini, seorang pemuda dari benua Changqing tidak hanya dapat berduel dengan kaisar, tetapi dia masih dalam duel, menekan kaisar. Ini mengerikan. Perlu dicatat bahwa perbedaan antara alam fase roh dan alam Xuanzao tidak hanya dua alam besar, tetapi juga kesenjangan besar antara dua jalan. Mampu melawan kaisar sudah luar biasa, jika menyebar, pasti akan mengejutkan dunia, mengejutkan masa lalu dan sekarang. Tapi sekarang, Sui tidak bertarung, tetapi menindas kaisar. Ini benar-benar menumbangkan kognisi Lu Changqing, dan dia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu terjadi di dunia. Sejauh karakter seperti Lu Changqing yang telah melihat angin dan ombak besar di dunia mau tidak mau akan tercengang. Mereka benar-benar terpana di sana. Tidak hanya dia, tetapi Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu juga tinggal di sana. Seperti keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya, itu dilakukan dengan jelas di depan kami. Sebentar, Yuan Lining naik satel putih salju. Itu adalah harta hidupnya, yang disebut 1000 pesawat ulang-alik roh ajaib. Pilih 30.000 kati kristal es Wang Chuan, campur lebih dari 300 jenis bahan langka, minta tuannya untuk menghormati tetua kedua Feng Qi secara pribadi halus, dan kekuatannya jauh melampaui pengertian biasa Taoisme. Hal yang paling langka adalah selain efek magis menahan jiwa, dan menahan roh, harta ini juga memiliki kekuatan untuk membunuh dunia. Pada saat ini, dengan pengorbanan Yuan Lining atas harta ini, itu menarik kembali beberapa situasi dan tidak lagi sepenuhnya ditekan seperti sebelumnya. Tetapi dalam beberapa saat, beberapa keuntungan yang baru saja diperoleh kembali menghilang di bawah pembunuhan Sui. Itu juga menempatkan Yuan Lining kembali dalam situasi di mana dia diregangkan dan dikerdilkan. Sui terlalu kuat, pedangnya seperti badai, pedang secepat pedang, dan pedang lebih kuat dari pedang. Kekuatan tempur mengerikan semacam itu tidak bisa lagi digunakan pada tingkat spiritual, standar untuk mengukur. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa begitu kuat? Hati Yuan Lining terbalik, wajahnya yang cantik berubah, dan dia merasa kognisinya tentang kultivasi Dao menderita dampak yang serius. Sebagai seorang kaisar, pengetahuan dan pengalamannya secara alami jauh di luar kebiasaan. Tersebar, saya khawatir tidak ada yang akan percaya. Dentang, tiba-tiba terdengar benturan yang sangat keras. Saya melihat bahwa Tosan Phantom Spirit Shuttle diterbangkan oleh pedang Sui, dan kekuatan pedang itu tetap tidak berkurang, menekan Yuan Lining dengan keras. Kaisar api es di mata dunia terhuyung-huyung dan hampir terkejut jatuh dari kehampaan. Tidak enak kulit Yuan Lining sangat berubah, dan ketika dia menyadari bahwa dia dalam keadaan bergejolak, dia ditangkap oleh Sui dan dapat memanfaatkannya. Berteriak, Yuan Lining bertarung melawannya hampir secara naluriah. Pada akhirnya, meskipun pukulan mengerikan ini terhalang, jubah di tubuhnya robek dengan retakan, dan kulit putih salju yang terbuka menunjukkan luka yang mengejutkan dan darah mengalir. Ini membuat Yuan Lining marah, tapi dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Apakah itu benar-benar akan ditanam di tangan sosok roh kali ini? Pada titik ini, dentang sekitar 10 kaki jauhnya, Sui berhenti, menyimpan pedang Suandu di tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Aku belum memadatkan aturan lengkap Xuandao. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah seorang kaisar sejati. Kamu kekuatan tempur semacam ini, jika kamu terus bertarung, itu ditakdirkan untuk tidak efektif." Dia telah benar-benar mengetahui kekuatan tempur Yuan Lining,
Paling banter itu setara dengan semangat pertempuran ke-8 yang muncul di tempat percobaan keempat Gua Ilahi Wang Chuan. Sebelum tadi malam, dia mungkin masih berjuang untuk berurusan dengan Yuan Lining, dan dia pasti akan terluka. Saat ini, biarkan dia pergi ke tempat percobaan keempat, dan dia dapat dengan mudah memenangkan roh pertempuran ke-8 dan ke-9 yang muncul. Langit dan bumi masih bergetar, dan kabut asap masih menyebar. Ketika Sui menarik pedangnya dan mengeluarkan suara, tidak peduli apakah itu Cui Jinggian, orang tua buta, atau Lu Changqing, mereka masih dalam keadaan lamban, kaku di tempat, kecantikannya suram, matanya linglung, dan dia tersesat ditekan oleh seorang pria muda di alam roh hingga tingkat sekarang. Pukulan semacam ini memang terlalu besar untuk seorang raja. Menurut penanggalan benua Changqing, hari ini adalah tanggal 27 Mei, pada hari kedua kembalinya Sui ke dunia bawah, 3000 mil jauhnya dari Naihe Sensan, Yuan Lining, yang mengalahkan kaisar dengan pedang. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.